ada juga yang berkulit gelap, ada yang kaya, dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, pekerja keras, pantang menyerah, maka nilai diri kita juga akan menjadi tinggi dan orang-orang pun akan senang dekat dan bekerja sama dengan kita. Jika kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatan akan masa lalu yang buruk, dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hal yang positif. Tantangan di masa yang akan datang pasti selalu akan kita temui. Namun, jika kita selalu mengisi botol kita dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ada yang mau komentar tentang botol dan isinya? Enggak? Kira-kira yang ketangkepnya seperti apa? Sebetulnya sih tergantung dari isinya sih. Jadi sebenarnya botol kotor itu tidak berharga, tapi terkadang bisa jadi berharga karena kita bisa menemukan polutan-polutan di situ jadi berharga. Oh gitu, kalau kotor juga. Itu sih tambahan dari aku yang tentang botol yang kotor tadi. Siap. Jadi ibaratnya kan kalau botol itu casing kita ya. Nah yang penting itu adalah juga selain peraganya dipelihara, tetap peraganya juga botol itu juga jangan sampai sok rombeng-rombeng ya. Tetap dijaga kebersihannya, kesehatannya, looknya, profesional groomingnya. Tapi di luar yang raga itu yang penting itu adalah innernya atau value-nya di dalam gitu, karakter di dalam karakternya. Tapi ternyata ada perspektif lain dari Mas Arif bahwa di dalam juga sebetulnya meskipun comberan, di dalamnya itu kan juga ada ilmu katanya gitu ya. Tapi kalau dianalogikan ke karakter manusia, comberan ini anggapnya adalah sesuatu yang negatif. Jadi kalau itu tuh suka pikiran negatif, suka istilahnya rendah diri gitu, yang segala macam yang membuat kita tuh tidak respect ke orang lain, kurang toleransi dan lain-lain. Kalau secara analogi seperti itu. Tapi ternyata di perspektifnya Mas Arif, ini berguna katanya. Gimana Mas? Ikut nambahin, menurut pengalaman saya melihat teman saya, contohnya botol kaca yang bagus, tapi dia nemunya di solokan, dia tetap bawa itu sebab ya mungkin ada nilai tersendiri untuk botol tersebut, nggak dilihat dari isinya. Oh siap. Jadi pertama sah-sah saja kalau kita melihat casingnya dulu gitu. Nanti lama-lama dalamnya kita rapikan gitu, kita bersihkan gitu. Tadi kan melihat ada botol kristal misalnya di kali gitu, berarti kan berlian ya gitu misalnya. Tapi baru secara raganya gitu. Tapi kalau secara filosofi di sini adalah dalamnya itu loh karakternya, nilai-nilai diri ini sangat penting membawa diri kita ini akan lebih berharga gitu. Dan berarti saya lihat teman saya itu jiwa bisnis gitu, segala diuangkan bisa jadi gitu. Oh gitu. Tapi saya nggak nanya juga sih waktu lagi jalan. Selalu kan ada botol. Dianalogikannya ke kejadian sehari-hari ya. Nah sementara kalau di sini filosofi botol itu ibaratkan ini casing itu adalah raga kita gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita raga kita yang mahal branded semua misalnya kristal di sini, tapi kalau tingkah laku, karakter, sikap kita tidak manner, tidak etis, tidak sopan, kan nggak ada harganya gitu. Kayak gitulah ceritanya. Nanti Mas Arif berbeda kan, kalau karakternya buruk, ternyata kan ada pelajaran juga untuk orang itu. Iya. Ada. Jadi situ kan ya kalau di
menjadi lebih baik kan kita mempelajari yang buruk dulu. Iya. Jadi gimana dia bisa menjadi pribadi yang baik. Siap. Berarti ngelihat ini juga, ini tuh ada pelajarannya gitu ya. Kita bisa ngelihat ada perbandingan, kalau ini kita baik berarti ini ada yang buruknya gitu ya. Gimana yang buruk itu bisa jadi lebih baik. Siap. Jadi kalau terima kasih, jadi perspektifnya seperti itu. Jadi kalau secara perjalanan saya, kita ingat kita tetap raga kita tidak usah selalu pengen juga perjalanan saya berapa puluh tahun ya, berkarir 40 tahun. Kadang-kadang ada orang tuh seumur kita tuh suka lihat casingnya aja, matanya tuh atas bawah gitu. Siapa Allah gitu ya, suka ada ya atas bawah. Terus pamrih, kalau ada ada maksudnya, ada manfaatnya dia manis. Kalau enggak mah dia mah gitu ada. Seumur saya aja umur 50 tahun ada yang begitu gitu. Apalagi yang masih muda gitu. Nah, itu saya juga menjalani kepilihan hidup ini kan seperti itu gitu. Suka ada kadang-kadang ini yang maksudnya yang gitu, yang istilahnya mentereng dari raganya, dari ininya gitu. Ternyata dalamnya itu gitu kan suka ada julidnya, ada sikat-sikutnya, ada segala macamnya. Ternyata ujungnya saya cocok dengan video ini adalah ini karakter kita, inner value dari diri kita gitu. Itu juga jadi penentu untuk kita bisa terus bermanfaat. Tapi terima kasih tadi ada perspektif lain. Berarti kalau lihat itu berarti kan saya akan lihat perbandingannya gitu ya. Kalau kita bisa melakukan yang baik berarti tadinya juga kita bisa melihat yang buruk. Hati-hati kalau kita judge ya, ngejudge orang belum tentu, jangan sepihak. Jangan judgement baru melihat begininya aja, bisa jadi kan ada penyebabnya gitu. Bisa jadi. Nah yang rada susah itu seperjalanan hidup itu adalah satu kemampuan mendengarkan, listening skill, sama bijak. Itu rada usianya itu kan tidak seiring usia gitu. Sampai umur 50 begini rada susah tuh mau bijak tuh, tetap aja gitu. Kadang lihat kiri kanan tuh kurang wise gitu. Satu baru lihat dua sisi udah ngejudge baru gitu. Jadi kalau misalnya tadi tambahan Mas Arif ini, berarti ada sisi perspektif lain yang harus dipikirkan, gitu ya? Terima kasih. Jadi kalau nemu kristal, jangan lupa itu baru casingnya. Orang-orang gitu ya, orang itu casingnya bagus, tapi isiin. Ada juga yang bersinar tuh innernya banyak terjadi yang karakternya yang bagus gitu. Karakternya bagus, nanti rapikannya bloomingnya mah gitu. Ada. Karakternya tuh gitu ya, orang tuh jauhkan hati dari pikiran negatif, lalu positif thinking begitu ya, positif segala sesuatu tuh optimis aja, positif. Terus ingatan lalu masa yang buruk ya, move on lah gitu, kita tidak teringat ke masa lalu terus gitu ya. Kemudian overthinking ya, kalau kekhawatiran berlebihan. Jadi kalau hidup itu boleh mikir tapi jangan khawatir berlebihan. Akhirnya kadang kalau mau misalnya contohnya dalam hal forum begini, bener nggak ya saya kalau mau nanya takut disangkanya belum, takut disangkanya orang itu gitu ya. Kadang suka ada pikiran muter di kepala ya, bener nggak ya kalau saya begini kok kalau itu. Suka ada kan perputaran di otak tuh mikir, tapi akhirnya bergulat dengan diri sendiri tanpa doing gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Apalagi kita menjudgment diri kita tuh rendah terus gitu, orang lain mah gitu, silau aja sama orang lain, padahal kita sesama manusia. Kan hayu aja jalan. Yang susah tuh gitu, melihat diri tuh kurang aja gitu. Padahal pede aja, gerak aja dulu. Suka ada begitu dan bersyukur. Poinnya di situ dulu. Ya, terima kasih perspektifnya Mas Arif sama Kang siapa? Kang Kori ya. Ya. Sekarang saya masuk dulu ke grafonya, nanti habis makan siang aja ya. Lihat karakternya. Kita salahnya habis istirahat siang, habis isoma. Sekarang kita masuk ke sini dulu, mumpung saya buka ini. Nah, ini tuh bisa harus duduknya. Ada yang sakit. Salam. Ayo. Saya masuk ke sini. Ini masuknya adalah ke komunikasi juga, tapi masuk juga ke etika berinternet. Ini pasti akan sudah biasa juga, tapi saya refresh aja ya. Nah ini yang tadi diisi itu udah 15 orang, terima kasih. Hampir 10 tahun yang lalu perusahaan itu melihat, menyortir pada saat rekrutmen ke seleksi itu adalah mulai melihat email address-nya. Email address, lalu akun sosmed, lalu pergerakan jejak digitalnya kemana.
email address itu ketentuannya untuk personal branding adalah pakai nama yang bisa dibaca, nama orang, nama diri yang bisa dibaca. Karena alasannya adalah supaya dia bertanggung jawab pada dirinya, pada keluarganya. Jadi kalau ada aneh-aneh itu pada ingat gitu. Misalnya saya ada Maria 71, saya ingat-ingat kalau mau posting mau ngirim apa, ingat gua, ingat Aki, gitu, ingat gua, gitu. Jadi kalau ada nama sendiri itu adalah secara personal branding dia bertanggung jawab pada dirinya. Jadi perusahaan itu mulai menyortir gitu. Yang email addressnya kebaca namanya. Di sini udah kebaca semua ya, Arif, Latif, Eka, Jaki, Rizka, Ismail, Kimuri. Ini bisnis ya? Iya. Email bisnis ya? Nama bisnis Kimuri Media. Nama personal bisnis, personal emailnya apa? Personal email. Kigasi. Tapi kalau pada saat bikin data siap kerja kan pakai Kikigasi kan? Enggak. Kimuri. Nah ini kan ini ya, jadi gini personal, ini ada bisnis gitu. Cuman karena awal tuh dari zaman sekolah udah pakai itu, jadi takut ada nggak sinkron email, ada yang pakai itu. Cuman ya kalau yang personal itu kan sebenarnya lebih banyak spam. Jadi kalau yang bisnis cuma yang penting aja kayak istilahnya yang hubungan sama pekerjaan sama Tapi kalau secara ketentuan istilahnya pada lingkungan personal branding, ini kategorinya company branding kategorinya. Kalau kecuali namanya Kimuri gitu. Kimuri, tapi itu kan brand ya. Jadi kalau mau, kalau memang personal berarti pakai personal email gitu ya. Ini nggak apa-apa, ini review dulu ya. Kemudian Phildi, emang namanya Phildi ya. Ini udah betul, jadi udah kebaca nama-namanya semua. Ini sudah kebaca, soalnya ada juga yang misalnya kalakai@gmail.com misalnya. Teman saya aja ada alofotcoklat@gmail.com, kan nggak lucu gitu. Nah, beberapa email itu di perusahaan sudah mulai disortir gitu. 10 tahun yang lalu kan udah alamat email itu juga itu jadi indikator bahwa oh ini personal brandingnya kurang, jadi diparkir dulu istilahnya disimpan lagi. Nah kalau soal Kimuri Media emang ini udah langsung kebaca karena ada medianya, berarti ini bisnis email gitu. Cuma yang lebih parah tuh kalau ada yang bahasa-bahasa yang tidak dimengerti gitu. Kayak tadi malam misalnya I love ya. Tapi kalau untuk personal emang rada kurang spesifik gitu ya. Siap. Lalu perusahaan juga jangan salah suka melihat rekam jejaknya email ini di mana gitu, jejak digitalnya dia bergeraknya di mana aja gitu. Nah beruntunglah yang kalau udah S1, S2 itu pasti ada repositorinya gitu. Jadi pasti ada. Ya ini Arif Indra misalnya, ini Mas Arif bukan. Elektronik engineer banyak. Iya. Oh berarti nama Arif banyak ya. Kejaksaan. Banyak banget. Dia brandingnya memang tinggi Bu si jaksa ini. Nah, saya cuma sampai K2 jadi Arif Indraka. Wah korupsi. Nah, jadi kalau kita lihat jejak digital kita juga bisa di Google itu langsung tulis nama lengkap gitu. Berarti ini Arif Indra Kusuma jejaknya belum ada tak? Ada. Mana? Di halaman kabar apa? Coba di next lagi Bu. Siap. Berarti SEO-nya berarti ke halaman harusnya kalau repositorinya di BINUS ya, apalagi di data dan analytical harusnya kenceng tuh SEO-nya. Saya ini Bu, menghilangkan jejak. Oh, sengaja. Jadi salahnya ya sama si ini, yang kejaksaan ini. Jaksa ini dia memang lagi, dan dia sempat nge-add beberapa teman-teman saya di Instagram. Teman-teman pada nanya, ini lu ya? Oh, bukan. Oh, si teh gitu ya. Iya. Tuh di halaman berapa nih Mas Arif SEO-nya pernah harusnya kenceng ya. Ini dari sisi nggak apa-apa, berarti belum ketemu ya kan? Dari sisi perusahaan itu rekam jejaknya itu dicari gitu deh. Jadi dia aktifnya di mana, gaulnya di mana. Ini aktif, ini kan ya.
punya juga YouTube nih. Ini ya? Yang buat materi mengajar itu. Oh, materi mengajar. Ya. Ini ada biasanya repositorinya kan ada ya? Iya, ada repositorinya belum dirapiin. Suka otomatis kan? Nah, ini kan nih. Ini ya. Rakib Adi Atmaja. Kalau udah S1 pasti akan kedetek begini. Di LinkedIn, aktif, starter ini ya. Nulis juga. Sempat ngupload aja. Neutron. Itu pas SMA. Selamat dan sukses di konten neutron.co.id. Nah, ini lumayan triknya personal branding itu kencengin juga. Kalau kita masuk ke LSM atau ke asosiasi, ke komunitas, tulis nama kita lumayan ya. Buat SEO-nya naik gitu. Berarti oh ini di sini misalnya. Di Neutron, siswa program eksklusif itu kan. Neutron itu bukannya bimbel. Iya, jadi pas di bimbel saya waktu itu kan kebetulan kuliahnya terima jalur undangan. Jadi belum selesai sekolah juga, belum ujian udah masuk kuliah. Oh gitu sih ya. Jadi udah khusus gitu ya. Jadi dari Neutron ada ininya. Terus sempat ikut itu ada kalau di bawah di image sempat ngambil UI UX designer juga. Oh iya. Oh ikut pelatihannya. Iya. User interface, user experience ya. Iya. Ini. Sabar orangnya. Gizi. Jadi salah. Sudah teh Gerindra. Oh gitu sih ya. Itu banyak materi. Iya siap. Nah LinkedIn-nya kan ada ya, sudah ada LinkedIn-nya. Coba kita lihat lagi. Bahkan untuk posisi tertentu itu sampai melihat dia geraknya kemana. Tapi kemana Pak? Ini ya? Iya. Ini Pak? Iya. Di bahasa Inggris? Oh gitu. Bahasa Inggris di Spektra. Ini ya. Nah kadang-kadang kalau mau ikut tuh nih, Pak hadiah ini section 1, 2, total score 380, apa Neoscape. Oh ini peserta ya? Iya. Peserta khusus bahasa Inggris ya? Iya. Iya. Ini sampai section 1, 2, 3 maksudnya apa? Section apa? Level? Soal. Oh soal. Kayaknya. Belum pernah lihat ini ya? Apa ini? Ini barusan belum pernah dibuka? Udah tahu? Buat download itu doang. Ini Nggak tahu. Nggak tahu. analisis butir soal. Di situ dulu SMA kan. Apa nih Ron? Nggak tahu. Dokumen, ringkasan. Biasanya kalau suka masuk-masuk, nah ini di mana gitu ya? Loh. Gini jadi perusahaan juga itu searching sampai ke rekam jejaknya digitalnya gitu. Ya tuh aktifnya di mana gitu. Kompetensi dasar bukan. Ya, Devi, Win ya. Devi ya Win ya. Nah ini kan udah ada tuh di apa repositorinya ya. Di UIN-nya baru satu pendahuluan udah dimasukin gitu. Baru tahun 2024. 2023. Itu di Fakultas Dakwah kelas 1 ya. Kalau udah S1 pasti ada muncul aja gitu. Enggak ada LinkedIn-nya? Ada Bu. Itu masih. Sempat kena juga sih Bu, IG kayak LinkedIn juga sama email. Oh. Kali itu saya bisa manggil di bingungin di help sih. Jadi unik banget namanya. Nah, nanti bisa belajar sama Mas Arif ini kan ahlinya itu tuh SI sama IP gimana caranya naik gitu SEO dan segala macamnya. Secara perusahaan itu apalagi untuk level-level tertentu, misalnya saya di sales marketing, saya suka lihat tuh perusahaan tuh dia gaulnya sama siapa, terus level manajer ke atas dia sumpah serapah atau kata-katanya seperti apa gitu, pelangi atau tidak gitu. Nah ini pelangi tuh hitam putih bang Ilman sebenarnya ini Kori Facebook IG-nya ya.
IG-nya benar ya. Iya benar kan? IG-nya beda Bukan, ya. bukan yang gitu, Facebook Bukan ya? Bukan. Facebook juga bukan yang gitu, udah semua. Itu nggak kedetek. Ya, semua apa tuh gitu ya. Justru jualannya di sosmed kan zaman digital gitu ya. Minimum akan mumpung LinkedIn ini apa dipakai platform profesional, minimum punya akun di LinkedIn gitu. Minimum satu aja gitu. Katanya mau diganti yang LinkedIn ada yang lebih bagus lagi kan? Wah, kurang tahu. Jadi saya pakai LinkedIn itu cuma buat iseng aja sekarang. Karena LinkedIn jadi kayak sosmed, bukan kayak platform kerja lagi. Kalau kan emang profesional. Tapi sekarang lebih kayak politik nyamuk di situ. Tapi tetap bisnis B2B-nya ada sih. Iya. Bisa lumayan juga masih dianggap lah LinkedIn itu profesional, apalagi oleh perusahaan. Tanda aja minimum dia punya akun di LinkedIn, dia bukan sekedar profesi. Itu gampangnya. Nah ini LinkedIn Latif itu berarti mechanical engineering student ya, ini apa studentnya gitu? Jadi pendidikan, saya sebenarnya kalau di ini keluarnya SPD bukan SP. Oh gitu. Nah kalau di deskripsi ini langsung aja bisa langsung hard skill-nya, bisa langsung koma-komain spesialis apa. Tadi kata Mas Arif kan IT profesional, kalau di sini jualannya kan ini langsung di bawah nama tuh mencirikan Anda tuh apa gitu. Langsung boleh ke jabatan IT profesional, kalau saya bidang karena udah usia segini mah udah tinggal bidangnya, tapi kalau akang bisa langsung hard skill-nya di koma-komain gitu. Misalnya S1 engineering mechanical, koma terus apa, koma apa gitu, langsung bisa di situ. Walaupun nggak linear gitu. Iya, nggak apa-apa. Nggak linear juga nggak apa-apa, berarti ada kemungkinan yang lain nanti dia bisa ini, dia multi gitu, bisa aja. Kan suka ada, CV juga suka ada yang diganti, dirubah-rubah ya. Buat ini, kalau pendapat saya gabungin aja semua, nggak masalah gitu. Nanti pada saat punya risiko itu berarti ini multi, di antara positifnya berarti dia multi skilling gitu, positifnya. Nanti lihat aja ke bawahnya dia concernnya kemana, nanti digali pada saat wawancara gitu. Sebetulnya anak ini concernnya kenapa gitu, multinya bisa itu. Nah ini di sini langsung mau profesi atau langsung hard skillnya aja di koma-komain ke ininya ya. Di deskripsi. Lalu di about-nya, mana about-nya? Nggak ditulis ya? Saya tuh sebenarnya masih bingung buat ngelasi ini. Makanya itu belum di ini, baru dimasuk itu kayak pendidikan, terus kayak magang, terus pelatihan yang pernah diikuti. Kayaknya biasanya sama sertifikat. Sebenarnya masih punya ada sertifikat, beberapa sertifikat yang lain juga, cuma belum dimasukin. Berarti about-nya belum diisi ya? Nah, about itu yang tadi profil diri sendiri yang tadi dipraktekkan, berarti nama, usia, latar belakang akademik, langsung hard skill, lalu total pengalaman kerja, lalu diakhiri dengan karakter gitu gampangnya. Mau bahasa Indonesia boleh, bilangin juga boleh, bahasa Indonesia tidak selalu harus bahasa Inggris kalau pusing, nggak masalah. Jadi saya usia 23 tahun, lulusan S1 teknik mesin, memiliki hard skill, gitu, pengalaman kerja total 3 tahun gitu. Jadi itu satu kalimat bisa di about gitu. Nanti buat di CV juga kan ada gaya CV yang pakai kalimat ya. Begitu? Kalau postingan tuh ngaruh nggak sih? Ngaruh. Kan kayak misalkan saya pernah yang ikut pelatihan yang UI UX tuh, terus dari teman-teman yang lain tuh ngupload, ada satu orang ngupload terus nge-tag kan. Saya kira tuh udah langsung masuk ke profil gitu, setelah di-tag gitu. Oh, kan ada settingan ya, boleh nampil di feed atau enggak gitu. Tapi kan jadi seolah-olah sosmed kan, tadi kata Mas Arif bilangnya begitu. Jadi memang kalau saya pendapatnya ini itu memang ranahnya untuk informasi profesional, jadi bukan yang pribadi. Jadi kita posting yang hal-hal sifatnya yang ke karir profesionalnya, bukan masalah ulang tahun aku atau keluarga, bukan. Jadi ini khusus yang profesional. Jadi posting itu sah-sah saja gitu, tapi urusan profesional gitu. Jadi bedanya dengan IG, kalau IG masih boleh dengan keluarga-keluarga, kalau LinkedIn kita sadar bahwa itu berarti karir profesional aja yang dipostingnya, urusan kerjaan kan terus gitu ya.
gitu. Nah ini nggak apa-apa di ini. Nah ini langsung di deskripsi, ini yang penting nih di deskripsi ini. Kalau saya kan langsung bidangnya, tapi kalau akan nanti hard skill-nya aja gitu. Kecuali tadi kalau udah PD, misalnya entrepreneur konveksi, nah itu bisa owner. Kalau misalnya konveksi owner atau apa gitu ahlinya bisa. Langsung ke jabatan gitu atau profesi boleh gitu. Kalau misalnya kita nggak pengen ke jabatan, berarti hard skill-nya gitu. Bisa. Kalau yang sudah punya wirausaha, maka sudah punya modal. Misalnya mau nulisnya apa gitu. Konveksi owner atau spesialis konveksi usaha atau wirausaha apa gitu. Boleh nulis gitu. Tapi kalau yang kita belum punya wirausaha, maka hard skill-nya aja. Misalnya TKJ atau manufaktur atau CNC boleh dikoma-komain atau pakai garis-garis panjang. Nah kalau saya kan udah bidang, saya bidangnya di situ, jualannya yang hashtag gitu. Saya praktisi sambil akademisi juga. Lalu about-nya langsung saya jualan pakai hashtag aja. Gitu. Kalau saya nggak pakai, kalau saya usia saya nggak pakai kalimat gitu. Jadi ada tahapannya juga gitu. Kalau tahapan masih banyak itu berupa kalimat aja gitu. Kalau saya udah dagangnya udah dagang gitu. Dagang saya tuh udah langsung spesialis profesi gitu. Pakai hashtag modelnya. Di sini juga posting-postingnya lebih banyak. Saya posting tapi dengan urusan yang ada kerjaan, kalaupun di dalamnya ada orang, tapi saya sebut nama perusahaannya gitu. Ini dengan siapa, ini dengan siapa. Ini misalnya ada pribadi, tapi di sininya ada Indofood, ada PGN. Berarti gaul-gaul saya tuh ada kerjasama dengan itu. Atau yang ini yang Patria, ini yang ikatan asesor, boleh aja, tapi urusannya kerjaan aja. Ini yang sertifikasi. Nah itu kemudian mumpung ini akang-akang ininya saling endorse gitu. Mana Mas Arif biasanya langsung kedetek di sini dah? Coba di search aja Bu di situ. Di search di sini dah. Arief ya? Ya. Indra? Kusuma. Kusuma. Ya? Ini ya? Yang bawah. Arif Indra. Apa bedanya sama yang atas? Bukan tulisannya. Siap. Ini ya? Kusuma. Oh, kayaknya nggak dipanjangin ya? Iya. Oh, siap. Open to work, tidak naon Anis juga open to work. Experience of service delivery project manager IT industry. Pengalaman dalam service delivery project manager IT industry. Nggak IT profesional bebas tadi? Gitu aja. Soalnya itu juga, saya kan waktu pernah ada assessment juga. Jadi dari apa ya sebutannya itu ya, ya orang itu menyarankan seperti ini kayak gitu. Ya. Tapi ini udah tergambar memang pengalaman di service delivery dan project management IT industry. Berarti tadi kan project management sama people management ya. Kalau ini berarti ada tambah apa di sini ya. Ini berarti jualannya di sini dulu di IT industry. Kemudian minusnya nggak kelihatan di sini ya? Iya, nggak kelihatan. Nggak ditulis, minusnya nggak diisi ya. Nah about berarti ini 4 paragraf ya? Iya. Kalau about itu 1 paragraf. Diusahakan 1 kalimat langsung berderet, udah beres gitu. Ini project manager experience delivery, project management, kemudian 10 years IT service, kemudian development excellence analytical, ini working environment. Ini tuh kalau saya baca tuh biasanya saya kan hire misalnya ya orang yang merekrut pengen tahu hard skill-nya tuh apa saja gitu. Makanya ini tuh langsung kalau I-believe-nya nggak usah bercerita, langsung dikomang-komangin aja kalau review saya gitu. Jadi langsung kebaca hard skill-nya gitu. Berarti kan ini project manager, kemudian IT service experience, kemudian analytical, kemudian ini berarti karakter yang bawah. Jadi kalau mau di 1 kalimat kan, tapi si hard skill-nya itu udah ketahuan gitu. Yang tadi 5 ya.
terima di koma-koma gitu. Jadi langsung yang baca tuh, karena ini langsung masih ada bercerita, ini ada storytellingnya ya. Jadi kalau namanya summary profil itu ya udah satu kalimat mencirikan diri saya gitu aja. Gitu. Kalau ini masih storytelling kalimatnya, nah ini apalagi nanti masuk ke CV itu teh kalau pengalaman saya seorang industri bacanya teh ada hashtag itu nyari hard skillnya yang mana gitu. Kurang cepat gitu. Tapi kalau langsung hard skillnya di koma, jadi dia kuatnya di situ gitu. Maksudnya sana ya. Ini apalagi binusnya kan kenceng tuh brandnya kredibilitasnya gitu. Nah yang jual juga bisa jadi ada di situ. Gitu ya. Siap. Itu secara perusahaan secara tidak langsung itu tuh dipotong gitu ya rekam jejak akun teteh itu akun teteh selalu ya. Ada Mati Hayati misalnya. Dibiasakan kalau mau SEO-nya kenceng-kenceng juga sering aja kalau mau komunitas asosiasi masuk-masuk aja gitu. Ya, apalagi kalau udah S1 ini semuanya nih. Kalau kita ada komunitas masukin. Nah, kalau saya adalah ada yang SMK Klari nih yang sama dengan saya. Kalau lainnya mah ini ada. Jadi kalau ada mau rilis lebih bagus nih akan teteh kalau mau ke masuk ke digitalnya rekam jejak digital itu mau di komunitas atau asosiasi. Ada untuk di LinkedIn? Mau nanya kalau terkait foto profil, kan kemarin saya sempat ada sharing juga sama HR gitu. Dia tuh mengasih tahu kalau lebih baik tuh foto di LinkedIn jangan pakai foto yang latar ini merah atau pas foto lah, dan pakai pas foto itu tuh baik di CV maupun di LinkedIn. Mungkin bisa dicontohin nggak yang kayak gimana, mungkin yang lebih profesional tapi nggak kaku gitu ya, kita bilang kaku gitu. Nah mungkin kalau saya lihat tuh yang kayak jangan pas foto lagi foto nikah gitu, pas foto kan kayak mau nikah banget gitu, nikah banget kayak nikah ya itu. Jadi tetap kelihatan, saya juga rubahkan di sini nih contoh ini, tapi yang formal bajunya gitu. Bajunya karena formal gitu. Kalau ini mah secentilan karena nggak apa-apa itu background saya. Udah usia segini mah saya nggak terlalu ini. Tapi di sininya ini saya juga ganti pakaian blazer gitu. Jadi kayak gini bisa miring bisa kanan gitu sama yang gitu. Jadi maksudnya emang betul nggak pas foto banget gitu. Nggak pas foto banget. Ya. Tapi kalau untuk di CV juga pakai foto seperti gitu tidak? Boleh, asal pakaiannya formal. Jadi nggak pas foto banget gitu, supaya kelihatan kalau mau model kan tanpa kiri, tanpa kanan, tanpa samping gitu. Tapi jangan begini. Jangan salah, saya di flyer kalau jadi narasumber saya gini. Nggak apa-apa, ada sisi-sisi gimana topiknya disesuaikan. Gitu. Ya. Jadi tadi kayak Mas Arif begitu, saya juga akhirnya rumah pakai blazer. Tadinya terlalu sempil gitu, akhirnya ada yang dulu gitu. Ada jahitnya. Ini review hasil tadi yang self assessment ini akan berarti yang usianya lebih dari 36 satu orang ya. Usianya 18 ke 25 11 orang, ini masa-masanya pencarian nih, masa-masanya explore, segala coba ya. Kemudian yang udah lebih dari 36 ini mangga. Siapa ini yang lebih dari 36? Saya. Mas Arif, siap. Jadi sudah langsung udah saatnya nggak usaha teh atau gitu ya profesi teh. Ayo lah gitu ya. Siap. Ini SMA, kemudian D4 S1, kemudian SMK. Ini D4, ini SMA. Ya. SMA kalau sudah ditambah dengan kompetensi berarti udah nambah tuh. SMA kan tadinya kompetensi hasilnya kosong kecuali kalau yang rajin gitu. Akan menjadi apa? SMA? SMK jurusan apa? Teknik mesin. Terus lulusnya tahun? 2024. Oh kemarin. Tapi punya pengalaman kerja pernah waktu PKL selama 6 bulan jadi operator mesin. Terus sebelum ikut BLK juga pernah bahasa ininya berdagang. Ya.
gitu. Selama 4 bulan terus ada BLT. Ya, dagangnya masak sendiri atau bagian server? Masak sendiri, jadi gerobakan gitu. Oh siap. Standby. Berarti sendiri atau bersama tim? Sendiri. Oh iya ya. Berarti udah usahanya kan ternyata. Masih punya orang. Oh gitu. Tapi udah menu standar city-nya udah langsung jadi, tinggal menggoreng gitu. Ya. Tinggal ngertiin gitu ya. Nah itu kan ke CV-nya itu kan lumayan di situ kan. Tapi berarti bukan cook ya. Karena kan udah jadi keluar itu tinggal ngegoyang aja. Tinggal ngegoyang gitu. Kalau di cook itu istilahnya ngegoyang gitu ya. Total pengalaman kerja ini ada yang lebih dari 5 tahun, pasti ada 4 tahun, kemudian ini 1 sampai 5 tahun. Berarti yang belum pernahnya nggak ada. Ini modal banget ya akan-akan. Semuanya sudah punya pengalaman, kemudian pendidikan sudah. Nah ini. Tadi yang isi adalah, yang pilihannya adalah kekuatan saya, kelemahan saya, komunikasi itu. Sebetulnya belum tahu itu jebakan. Ya, kalau tulisannya sedang saja, mama nggak dipilih. Kalau belum tahu berarti itu berarti terjebak itu 2 area. Komunikasi yang efektif berarti kekuatan saya atau kelemahan saya. Sebetulnya komunikasi itu indikatornya selama kita hidup itu. Orang itu ngerti apa yang kita omongkan gitu lah, mudahnya gitu. Ada yang pernah miskom nggak gitu sama perkataan kita sampai berantem sampai apa? Kalau nggak ada fatal itu mah ya udahnya anggap gitu. Kita mampu berkomunikasi. Mungkin bayangannya komunikasinya public speaking, mungkin yang tinggi-tinggi gitu ya. Tapi secara simpelnya komunikasi efektif itu kita berbicara kepada orang, penerima pesan, dan penerima pesannya itu ngerti apa yang kita maksud. Sederhananya gitu gampangnya ya. Siap. Berarti nanti kalau yang nulis lemah berarti tinggal dilatih aja gitu ya. Nah ini memecahkan masalah, ini juga galau 2 orang nih ngisinya terus aja belum tahu ya saya teh kuat atau lemah gitu ya, problem solving. Nah kalaupun kita hidup nih udah hampir 20 tahun 25 tahun kita masih survive, berarti kita udah bisa memecahkan masalah nih gitu ya sebetulnya gitu. Kalau di pekerjaan kalau ada kasus atau ada masalah kan lihat SOP-nya, job desk saya apa, lakukan sambil paralel kita report ke atasannya, tapi tetap doing kan gitu. Jadi sebetulnya tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan gitu. Tapi seperjalanan saya, orang yang mampu menilai bahwa itu masalah itu adalah perlu jam terbang. Tidak semua itu masalah. Kadang hanya atasnya ada, akarnya nggak tahu gitu. Makanya di S1 bab 1 kan identifikasi dan rumusan masalahnya. Itu dalam hidup yang perlu dipelajari itu kemampuan menentukan satu tipe masalah atau bukan. Kira-kira Mahil punya masalah? Banyak. Langsung banyak. Dalam pribadi atau dalam pekerjaan kayak apa Mahil? Coba. Pribadi. Oh pribadi banyaknya. Kerjaan aman. Kira-kira kalau melihat bahwa itu masalah itu yang dirasain Mahil apa? Stuck. Stuck itu. Saya nggak bisa melakukan solusi apa gitu ya. Dalam pacaran atau keluarga? Keluarga. Ya. Kadang-kadang gini ya, setuju tidak setuju ya. Kadang-kadang kata Mahil itu banyak masalah. Saya sanksi, benar-benar ada masalah gitu. Belum tentu. Misalnya ibu bapak cerai, atau meninggal 1, meninggal 2, masih ada. Tapi alhamdulillah, pertama gitu ya. Yang disebut masalah tuh bila keinginan Mahil tidak sesuai dengan ketentuan mereka atau harapan mereka. Itu udah nggak jadi masalah. Oh, udah nggak jadi masalah, berarti bagus. Tadi sebutnya kan banyak soalnya ya. Yang disebut masalah apa jadi yang sekarang stuck teh? Kira-kira. Jadi udah harus mulai bertanggung jawab Pada diri sendiri. ekonomi keluarga. Oh, siap. Sudah harus ada peran membantu ekonomi keluarga. Itu masalah. Buat sekarang ya. Nambah tanggung jawab gitu ya.
harus bisa kesana kesini, saya nggak Oh, kepatok sama ya. harus ada yang dihidupi. Iya. Ya. Ada pendapat harus yang ada dihidupi? Apakah itu masalah? Perjuangan ya, masalah soal perjuangan beda? Beda. Itu merasa ada berjuang gitu. Emang jadi stuck tuh? Stuck karena saya tidak bisa mengerjakan apa yang saya suka gitu ya? Nggak juga. Ya juga. Siap, gak apa-apa. Ya, maksudnya kebayangnya gitu. Jadi kadang-kadang gak apa-apa. Jadi dalam pekerjaan atau dalam kehidupan kita tuh melihat satu itu kadang bukan masalah ya penting gitu. Bisa jadi ya udah di rumah gitu tinggal diperjuangkan gitu. Bisa. Kalau mau positive thinking ya kita doing deh gitu. Contoh kalau mau bikin positif, kita adu-adu kepilihan antar orang boleh. Sok siapa yang pilih, ibu bapaknya udah meninggal, ibu bapaknya udah cerai misalnya, saya dibawa ke neneknya misalnya. Sok pilih mana aku sama, supaya ada rasa bersyukur ya udah aku semangat lagi. Itu boleh. Boleh. Adu nasibnya benar. Adu nasib itu untuk kadang-kadang ada rasa. Jangan sampai kita tuh asal paling perih gitu. Masih banyak yang perih lain di luar sana. Kita alhamdulillah sehat jasmani rohani gitu maksudnya. Lalu nanti bisa gua. Tuh gitu ya. Gitu maksudnya. Itu kan lumayan. Bisa lagi nafas lagi gitu. Gitu ya. Jadi gak apa-apa ini silakan aja sepemikiran akan pasti kan cuma hati-hati. Jangan sampai kegampangin bahwa ini teh masalah, tidak selalu ini teh masalah. Kadang akarnya di sini, ini ya makanya kata-kata banyak masalah nih gitu. Jadi Anda teh apa gitu. Nah, apa yang Anda pikirkan itu yang akan terjadi gitu. Hidup saya teh banyak masalah pisan. Nah, itu tuh apa yang dipikirkan itu yang akan terjadi gitu masalahnya. Jadi, pakailah pikiran kita tuh dengan sepositif mungkin. Saya bilang waktu itu kan jam terbang, saya isi jam terbang karena kalau pengalaman kerja kan rasa berat gitu. Jadi enteng kan dia adik gitu. Saya isi jam terbang ini, isi jam terbang ini gitu. Karena orang tua saya dan umur saya setahun saya udah cerai, jadi saya pindah kemana gitu kayak gitu. Terus ini udah mereka kalau mau keperihan kan banyak gitu. Kalau gue gitu. Contohnya gitu. Saya melahirkan anak 40 hari udah nggak ada bapaknya, terus silakan misalnya contoh. Itu perih gitu. Kan maksudnya nggak apa-apa itu buat ya udah Pak adu nasib belum gue akhirnya jadi syukuran aja gitu maksudnya. Hati-hati kalimat aku tuh menimba masalah pisan. Nah itu kalimat itu tuh udah langsung muluk di sini tuh gitu. Sugesti nantinya gitu ya. Terlalu lelah hayati tarik nafas, makanya kita ada hobi. Makanya kita kan hidup 24 jam ya. 8 jam 8 jam tidur, 8 jam kerja, 8 jam lagi bersosialisasi, gaul, olahraga, ilmu ya, maksudnya ambil ilmu gitu ya. Terus refreshing 8 jam kali 7 tuh, makanya saya suka bilang nggak punya waktu gitu. Buat apa lagi, buat gaul, apa gitu, hobi kan harus ada. Gimana kita mengelola waktu itu. Lelah mah pasti ada nih, jenuh gitu. Nah, sebetulnya rasa lelah, rasa jenuh, kecewa, sedih gitu teh perasaan tuh kalau masih bisa merasakan itu berarti alhamdulillah loh. Itu kan anugerah. Kita bisa ngerasa jenuh, kecewa, sedih, itu alhamdulillah. Berarti masih bisa punya rasa. Yang jelek tuh, yang udah taruh itu yang mati rasa. Saya dari sisi perusahaan ya, jangan salah, selama sekian puluh tahun jadi GM, jadi manajer ya, saya lebih menghargai karyawan itu yang rada luas, yang ada nuraninya. Habis deg-degan, habis melakukan sesuatu salah tuh deg-degan ini supaya paniknya gitu. Daripada lempeng gitu, kata maaf jarang gitu, lempeng dia jelas gitu hati-hati, jangan sampai jadi hatinya mati gitu. Itu kalau di pekerjaan tuh, jadi kita natural juga bagus gitu. Ya tadi itu gitu, tapi jangan parno banget gitu. Cuma yang ada nuraninya itu alhamdulillah kita kan masih ada rasa. Kalau Agi mah kan kolbu ya, manajemen kolbu
itu tuh anugerah banget. Kalau ada jenuh, bosen, berarti itu alarm tandanya move on atau introspeksi diri. Kita jenuh ya, bosen misalnya, itu berarti alarm ya introspeksi ke kita tuh apa yang salah gitu ya, sama waktunya move on gitu. Suka ada gitu. Ada yang pernah resign dari kerjaan? Kang Devi? Devi gitu ya? Depai. Oh Depai, ini saja bacanya Depai. Oh siap. Waktu itu kontrak. Karena belum ada kontrak nih. Oh. Kerjaan yang informal. Oh nggak gantung, berarti kita kertasnya nggak ada. Ya kayak Berapa bulan, berapa tahun nggak gantungnya? sekitar 6 bulan. Oh lumayan. Berarti deal di awalnya yang nggak jelas ya? Di awalnya itu ya angin surga lah gitu. Maksudnya bakal ada kontrak jaminan BPJS seperti biasanya lah. Setelah 6 bulan kan belum ada, udah di tadi saya juga kan dimintain bagaimana lanjutannya. Ya susah. Oh nggak gantung. Gantung aja gitu. Tapi gaji ada slip gaji? Ada nomor karyawan, ada nomor induk karyawan atau slip gaji? Nggak ada, cuman langsung transferan. Oh transferan aja, nggak pakai slip gaji. Nah kalau tanda-tandanya kita bahwa masuk ke catatan HRD kan ada slip gaji. Ya Pak Lari. Kayak nomor, lain perkelari kan slip gaji. Slip gaji ya, kalau tiap bulan kan ada nomor karyawan ya, nomor coding, nama, jabatan, departemen, periode, angka kan di bawahnya ada rinciannya, berarti itu tuh udah formil gitu. Berarti ini mah transfer aja. Makanya disebut perusahaan yang formal jadi. Oh siap. Kerja formal. Sayang. Iya, jadi kayak orang gitu tapinya. Atau mungkin dianggapnya tenaga kerja harian, belum ke PKWT. Nggak ada tulisan begitu. Oh sebenarnya banyak ya perusahaan itu bu, soalnya saya juga udah 2 kali gitu masuk. Yang nggak ada kontraknya apapun gitu. Iya banyak sebenarnya. Kalau Nah, mau diusul. hati-hati kalaupun kita mau kan, kalau kontrak berarti kan ada pasalnya. Kontrak itu ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Tapi ada juga yang dari worker, tenaga kerja harian itu memang jarang pakai kertas. Tenaga harian yang 20 hari ya, jadi bolong 20 hari 2 bolong. Tapi ada lisan dari si HRD-nya tuh, berarti statusnya Anda adalah daily worker gitu. Partai kalimatnya, jadi nyebutnya partai. Tapi terus-terusan. Iya, tiap hari saya kayak karyawan, udah seperti karyawan. Ya. Itu biasa berarti dianggapnya kalau mau secara legal harusnya daily worker, dia tuh kerja harian harusnya kategorinya. Tapi ada bolong liburnya. Memang agak susah kalau daily worker pakai kertas, tapi harusnya ada satu keterangan gitu bahwa Anda sebagai daily worker di sini tanggal sekian. Nggak ada kertas apapun. Lalu ceritanya resign pakai surat? Lisan aja, karena dari awal nggak ada tulisan pertulisan ya. Berarti perkelarin juga nggak ada. Tapi ilmu dapat deh selain duit. Kompetensi naik deh, lumayan. Pengalaman 6 bulan kan ada. Pengalaman ada, relasi juga ada. Siap. Berarti secara positifnya berarti pengalaman kompetensinya ada, networking ada gitu ya. Hanya memang ikatan kerjanya yang tidak firm gitu ya. Iya. 6 bulan. Tapi selanjutnya ada masuk ke kontrak? Pernah? Baru itu aja dulu. Ya. Setelah itu masuk ke satu perusahaan yang lumayan ada kontraknya? Enggak. Belum. Nah. Dari situ masuk lagi ke perusahaan Sama yang hampir sama aja kayak. Harusnya memang dari awal kalau dipastikan bahwa saya itu adalah misalnya daily worker atau apa, paling tidak punya surat keterangan. Kalau baik-baik berarti kita minta surat keterangan bahwa pernah menjadi daily worker di situ selama 6 bulan atau baik-baik ya. Tapi memang bukan perkelaring ya kalimatnya, surat keterangan. Ya, nanti ada sebetulnya jenis-jenis kesepakatan kerja ya. Terima kasih. Nanti ini juga ada beberapa yang belum tahu ini jebakan ya. Jadi tolong hidup ini kan menentukan ya enggak gitu ya.
mau iya mau enggak gitu ya. Jadi ini juga kalau inisiatif ini sama problem solving sama ini 2 orang nih, sama yang belum tahunya 2 orang saja. Perencanaan ini 6, ini belum tahu nih. Manajerial tuh kuat ya, planning, organizing, actuating, controlling itu kan merencanakan sesuatu, memang membuat program kerja, rencana kerja gitu. Perencanaan dalam pekerjaan itu memang perlu dilatih gitu. Makanya ini masuknya ke hard skill, nggak apa-apa, nanti tinggal dilatih. Hanya ini judulnya belum tahu, mungkin sedang mungkinnya kalimatnya. Ini menjebakan semuanya ya. Nah ini gaptek mengikuti dan menggunakan teknologi. Di sini ada yang belum tahu lagi 2an gitu ya. Itu males mikir. Ini yang lemah 1, yang tadi saya bilang sebetulnya mengikuti teknologi itu dengan adanya smartphone, kemudian dengan masuk ke HP juga itu udah kategorinya udah mengikuti teknologi, udah bisa buka Google Drive kan, bisa Google Form, sebetulnya bisa buka aplikasi itu dianggapnya nggak apa-apa, itu udah bisa mengikuti teknologi. Kalau gaptek itu kan ini banget gitu ya. Nah ini juga kemauan belajar seorang mulai akan pernah di sini berarti kan kepaksa dirinya kadang kepaksa jadi itu kemauan belajar akan 15 orang itu berarti punya kemauan belajar gitu. Benar kan, hargai diri sendiri loh. Ini tuh menilai diri sendiri itu adalah gini loh, saya tuh menganggap saya tuh gimana gitu. Hargai diri sendiri berarti saya high learning skill, memiliki kemauan belajar. Biasanya ini dipaksanya, karena kepaksanya. Ini tolong ya, ini harusnya kemauan belajar semua hargai diri kita bahwa kita udah datang ke sini ke BLK berarti mau belajar gitu ya. Ini 2 orang mengelola diri sendiri belum tahu juga kelemahan. Nah ini barangkali ini juga galau-galau ya, karena jebakan. Kalau memang lemah, selama ini saya bisa mengelola diri sendiri ataupun saya berubah-ubah atau saya berapa sih gitu ya. Ini juga mulai mengelola kelemahan. Kalau segala hoyong, nggak ada yang salah dengan segala saya maunya ini itu gitu. Tapi nanti akan ketemu. Jadi bisa ngontrol mood. Moodnya nanti kita lihat di tulisannya ya, tanpa temperamental atau apa ya. Moody ya. Teamwork di sini belum tahu, yang satunya lemah kerjasama dengan orang ya. Tapi paling tidak berarti kan akan efek akan ini belajar menilai diri sendiri nih sejauh mana nih aku gitu. Cuma tadi kalau bisa kuat-kuat atau lemah-lemah jangan bilang belum tahu. Ya. Ada komen? Saya Bu, ya. Gimana menilai diri itu dari diri sendiri. Nah, tapi kalau ada penilaian dari luar gitu, maksudnya dari hasil penilaian orang lain gitu, dan itu dijadikan menilai diri pribadi sendiri, kan? Nah itu apakah bisa disebut sudah mengetahui diri sendiri? Kan bisa introspeksi diri. Iya. Oh gitu. Berarti maksudnya define dia kan nggak sadar ke diri, tapi kadang-kadang dia ambil dari perkataan orang. Nah kebiasaan kita tuh begitu, kita tuh suka ngelihatin stigma orang atau pendapat orang. Dia mah bodoh, aku pintar kata orang. Dia mah ceria, dia mah introvert, dia mah burung, dia mah nggak bisa menau, dia mana. Kadang-kadang terlalu mendengar luar juga nggak bagus gitu. Kalau yang tadi pertanyaan Eva itu bagusnya yang kita kenali dulu, itu boleh pendapat dari luar itu untuk mengkonfirm, tapi tidak tergantung ke pendapat orang gitu. Kalau perjalanan saya misalnya saya tahu karakter saya, yang tahu diri saya ya saya. Suka terpengaruhnya kenceng nggak dari kata orang kepada saya gitu. Jadi saya seolah di drive sama pihak luar gitu. Nah itu yang nggak boleh, kita tuh ya jadi diri kita gitu. Yang kadang kan ada di circle atau di pertemanan yang orang lain itu manipulatif kepada diri kita gitu.
tulisan tuh kita tahu diri kita, jati diri, nggak boleh kita disetir orang. Kalau secara mau idealis aja, nggak apa-apa, awalnya kita bentuk dulu diri kita, karakter kita idealis dulu, tapi pada saat kita bergaul kita bukan jadi fanatik gitu. Tapi jangan sesekali kita ngikutin apa kata orang, jadi karakter kita terikutan. Jadi kita nggak tahu diri kita siapa, nah itu yang akhirnya yang kurang bagus itu. Contohnya misalnya Deva itu seorang yang tekun atau tidak, misalnya. Siap. Jati diri itu gitu. Iya. Kata orang yang menempel di Deva itu apa? Kata orang, Deva itu orangnya apa gitu? Yang masih galau di antara dirinya. Ada sebagian teman saya atau lingkungan dari keluarga itu yang bilang saya ini kurang bijak, kurang dewasa seperti itu. Dan saya jadi merasa jadi tidak bisa memberi kebijakan apapun, jadi sosok yang tidak bisa memimpin gitu, karena merasa mungkin ada kebijakan yang tidak benar dan itu juga menjadi apa ya, dari berasal dari kehidupan sebelumnya gitu kan, dari orang tua atau lingkungan gitu kan, apalagi saya sendiri misalkan dari keluarga, misalkan dari beberapa teman atau dari lain gitu, jadinya banyak apa ya, masukan yang menjadikan jadi negatif ya, atau kurang dewasa, kurang mandiri, misalnya gitu. Terus pendiam atau kurang komunikatif gitu. Tapi emang merasa dalam kehidupan ini Deva itu jadi narik diri, nggak mau banyak terbuka ke orang, atau mau karakternya introvert atau sentimental. Nah, kalau masalah introvert dan ini tuh tergantung awan bicara kita. Maksudnya kalau kita nyaman gitu kan dengan teman yang kita ajak bicara ya banyak aja teman. Siap. Coba nanti kita lihat secara dari tulisannya seperti apa karakternya, tapi nanti dirasa-rasain aja gitu. Ada pendapat untuk case-nya Deva? Jadi maksudnya kadang-kadang ada satu bahasa dari luar, pihak luar, akhirnya saya jadi nggak ganteng nih gitu, nggak tahu nih jati diri aku teh gitu. Kalau aku ngajak tanya aja, cara memvalidasinya tuh kayak gimana sih? Kalau misalkan karakter saya itu gini, cara memvalidasinya bahwa karakter saya itu benar-benar gini itu gimana? Apakah dengan pendapat orang lain atau dengan pendapat sendiri? Oh gitu, terima kasih. Kalau ini saya jawab seperjalanan saya ya. Yang saya alami. Tadi saya pernah bicara pada saat SMA saya lolos UPOL-nya dari gagal kan, saya harusnya ada tawaran ke perawat, tapi saya tahu karakter saya, lalu dikonfirm oleh ibu saya gitu deh, kalau ke rumah sakit mah ada sedih, berarti emang ada konfirm dari pihak luar, tapi saya tahu saya tahu diri saya dulu gitu, dikonfirm aja sama link terdekatnya gitu. Kalau ke rumah sakit nanti ada sedih terus, oh iya ya gitu, ada pengonfirm aja, tapi tetap awalnya saya udah tahu saya adalah orangnya gini nih gitu, kesabaran, kecicilan, jadi nggak akan cocok ke perawat. Akhirnya saya ambil apa ya yang enak, nah kayak gitu. Jadi saya tahu dulu diri saya, terus dikonfirm sama orang terdekat gitu. Itu kalimatnya. Jadi boleh-boleh saja minta konfirmasi dari orang terdekat, tapi kita udah yakin dulu gitu. Nah, pertanyaan Mas Agung tuh, apakah kita kalau udah kita tahu, saya tadi jawab, kalau kita tahu dulu di kita, idealis dulu kita boleh, tapi pada saat bersosialisasi kita bukan jadi fanatik. Karena suka ada kejadian, saya punya tim, saya pernah di Batu Girigan Golden Resort misalnya, jadi anak sales saya ada 6 orang misalnya, saya sebagai manajernya. Satunya idealis banget, yang 5 kan biasa, jadi hitam putih banget gitu, karena udah terbiasa dibully di barat gitu. Nah itu juga nggak bagus gitu. Idealisnya bagus, tapi kalau pada saat teamwork, ya cair aja komunikasinya gitu. Jadi kadang ini banget gitu, apalagi kalau udah kerja di Jakarta tuh, saya juga punya pengalaman gitu, jadi akhirnya ujungnya di individualis gitu. Kalau
saya harus bisa juga punya saya karakter saya, tapi saya juga bisa bertoleransi selagi masih pada bisa ditolerir. Jadi bukan fanatik. Nangkep nggak maksudnya? Ini memang jam terbang sih gitu. Ya. Contoh saya, ya mau satu lagi nih. Saya misalnya lulusan pesantren, tapi saya di hotel. Tapi saya kan nggak fanatik karena lingkungan saya kan dunia bisnis ranjang, misalnya contohnya. Tapi saya tetap usahakan saya jadi pribadi ya ini karakter saya yang job desk saya masuk ini, karir saya ini gitu. Tetap tapi komunikasi saya cair gitu. Prestasi saya tetap jalan gitu. Boleh dijelaskan dulu arti dari fanatik, karena kan banyak sekali ya arti dari fanatik. Kalau dari menurut Ibu sendiri bagaimana mengartikan fanatik itu sendiri? Kalau saya fanatik itu dia asal benar sendiri, orang lainnya enggak gitu. Kalau dari sisi saya selfish, ya dia egois ya boleh, tapi lebih jahatnya lagi, lebih negatifnya dia merasa benar sendiri, orang lainnya enggak gitu. Itu fanatik. Itu kalau di lingkungan timur kerja kan nggak bagus gitu. Tetap ada harus unsur toleransinya. Idealis saya tetap jalan, tapi komunikasi saya lancar aja cairin gitu. Itu maksudnya. Bisa? Gimana Mas Arif yang sudah berpuluh-puluh tahun mengikuti kiri kanan? Beri kiri kanannya gimana coba, nggak apa-apa. Tapi kalau ya dalam bekerja itu, memang tadi benar kata Ibu soal karakter sendiri. Iya. Ya kita harus tahu batasan, misalnya menerima suatu pekerjaan, jangan sampai kita iya tapi ternyata kita nggak sanggup gitu. Jadi jangan takut untuk bilang no daripada kita bilang yes. Ya. Ada saatnya. Dan untuk mengenali karakter ya memang diri kita sendiri sih, seiring yang kita berjalan waktu itu ya kayak saya nih, saya kalau udah terlalu padat banget, pasti udah overthinking. Overthinking itu, jadi kelemahan saya itu overthinking. Jadi kalau udah overthinking banget, udah namanya ngerjain sesuatu udah. Tapi ada satu hal yang buat saya itu semangat lagi, ya selain itu yang ada di rumah, tapi ini kalau nggak selesai, ya besok nggak gajian nih. Iya. Dan kenanya ke kita lagi Dan ya yang jelek bukan saya doang, tapi keseluruhan tim itu jelek. Iya. Ya benar sih kata Ibu, emang ya seiring berjalan waktu ya kita akan dinamis lah. Iya. Siap. Gini, kata kuncinya memang kita hidup bermasyarakat, kalau kita sendiri bolehlah enggak kekeh gitu ya. Tapi kalau udah once kita udah punya orang lain, berarti kita tuh harus ada toleransinya. Nah itu berarti kan karakter kita tuh harus main gitu. Ada empati, ada toleransi gitu. Tapi tetap poinnya juga bahwa kita tahu siapa diri kita. Ada saatnya memang bisa bilang no gitu, bukan people pleaser gitu. Ada yang maksain, tapi itu ada tahapannya. Akan bisa jadi pada saat usia segini saya maksain kehendaknya, tapi pada saat sekian saya udah bisa bilang no gitu. Jadi buat device sekali lagi sama akan coba kenali dulu kita tuh apa, siapa, sukanya apa. Boleh mengkonfirm ke yang orang terdekat, benar nggak gitu. Tapi kalau ucapan dari kiri kanan eksternal itu jangan sampai mendrive diri kita gitu. Mendrive kita tuh jangan disetir orang gitu. Dia mah pendiam ya udah terus pendiam, padahal kita bukan pendiam. Nah itu lah kenapa perjalanan hidup itu membentuk karakter seseorang. Akan percaya nggak karakter menentukan nasib? Kan yang bisa dirubah kan nasibnya. Kalau takdir makan enggak ya. Nah merubah karakter itu, merubah nasib, karakter itu menentukan nasib. Merubah nasib itu adalah mulai dari mindset. Apa yang Anda pikirkan, itu yang akan Anda kerjakan. Apa yang Anda kerjakan, itu akan jadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang jadi karakter. Karakter itu akan menentukan nasib Anda. Gimana cara merubahnya? Berarti pola pikir lagi. Minimum sekarang pola pikirnya positive thinking, gitu lah, gampilnya. Positive thinking, ada masalah, ingat aja kalau ada apa-apa misalnya
Saya juga kadang positive thinking suka dibilang terlalu naif. Ujungnya saya terlalu naif, udah tahu salah gitu. Tapi saya harus bicara mana toksik, mana bucin gitu. Kan kalau positive thinking terus maka jadi naif sih gitu. Jadi nggak ada. Tetangga kebanyakan Karen loh. Mana? Kita Karen. Ya gitulah. Judgment gitu. Jadi kadang-kadang positive thinking aja dulu gitu, tapi tetap di dalamnya nanti kita tahu mana apakah ini benar atau yang bisa ngarahnya terlalu positive thinking itu jadi kita tuh diperalat di apa gitu. Itu ya. Sementara itu dulu, nanti setelah isoma kita akan coba analisis karakter masing-masing melalui tulisan tangan, barangkali itu bisa mengontrol gitu. Gitu. So, ini berdasarkan jam terbang soalnya kalau hidup saya. Hidup saya udah 50 tahun berbeda dengan yang masih 20 tahun, tapi kualitasnya belum tentu berbeda gitu. Semua bisa sama. Bentar, apa ini ya? Sekarang saya masuk dulu ke sini. Ini mohon maaf kalau yang udah terbiasa ya. Saya masuk ke tiket. Ini kita punya 20 menit lagi. Semua kan punya email ya? Gmail ya? Apa bedanya email Gmail ini dengan webmail? Ada yang hafal? Binus mantap ya. Binus bagus kita. Webmail. Apa tuh? Kan kita begini ya, berarti kan misalnya mail sulaiman@gmail.com atau Yahoo ya, ada ya zaman dulu ya, Yahoo atau Yahoo. Terus ada webmail. Coba. Webmail itu berarti email yang naik ke website kan? Nah, upi.ac.edu, upi.ac.id ya. Tapi sekarang ada AFC, nah itu coba itu domain apa ya? Yang kemarin Indonesia Baik atau Baik apa yang seru-seruan itu ada. Biasanya kan pendidikan ac.id ya, com atau government.edu ya. Tapi ada LSM. Ada lagi nanti itu saya ke distract itu kemarin ada yang baru nih .id gitu, itu berarti apakah NGO atau apa gitu ya. Nah kalau akang-akang melihat satu perusahaan bonafide atau tidaknya minimum punya website ya. Jadi website itu kan domain hostingnya sendiri ya, namanya itu landing page. Jadi ada pasti misalnya bumitunggal.com gitu kan, atau bumitunggal.id gitu kan, ID itu yang di Indonesia. Berarti minimum si perusahaan itu punya website. Lihat bonafiditasnya dia. Kan di loker-loker yang juga ada ya. Terus kemudian emailnya kalau memang lebih bonafid juga pakai webmail. Misalnya hrmmanager@bumitunggal.com. Jadi yang naik ke website gitu, itu webmail. Hanya itu tuh biasanya memorinya kan terbatas ya. Tergantung dari memori domain hostingnya itu. Nah kalau ini adalah ini free yang berarti yang punyanya Gmail ya, si Google. Berarti big data atau database-nya semuanya diambil oleh Google. Jadi data-data kita tuh udah di sana, di big data di sana. Si Google yang punya. Jadi mana yang buat kita makan gratisannya gratis, padahal data kita disetor gitu di sana. Itu dulu. Tolong perhatikan di menu ini, menu ya. Di sini ada map, udah pada biasa. Google My Business biasa. Coba dari Google My Business ini kalau punya usaha tadi konveksi, kari atau apa tadi? Kimuri kok makari. Kimuri ataupun usaha-usaha apa? Bikin dulu di sini My Business dulu. Ya, bikin di My Business baru nanti masuk ke Google Map gitu. Ini contohnya kan saya punya LSU, kemudian Smartpad saya kelola ada yang jadi luhur pada Pangalengan. Ini saya bikin web bisnisnya, kemudian nanti masuk ke map. Itu otomatis dari My Business itu otomatis nanti muncul di map gitu. Nanti bedanya apa? Misalnya apa? Mas Kiki, Kimuri apa? Kimuri media. Mana? Pasti belum ada, soalnya belum pernah bikin di web. Iya. Nah, ini Google Map Marketing itu sangat berharga banget, mumpung gratisnya daripada ngeluarin duit SS ya. Google Map Marketing aja gitu. Belum bikin? Belum ditikin? Buat Gojek atau apa map belum? Belum.
Berarti bikin dulu my business-nya, nanti ngelink ke map ya. Konveksi Akang aja. Kang, konveksi apa namanya? Nurani Putih, Bu. Nurani. Waktu di Cilegon mah daya kreasi nol, tapi untuk sekarang belum dimasukin ke Ini? web sih. Nurani kostum Ciwaruga bukan? Oke. Bukan Nurani Putih. Putih. Belum dimasukin ke gimana? Coba ini nggak apa-apa, nyobain aja Nurani kostum ini. Sah tanya. Nurani kostum. Nah, ini masalahnya. Ini Jalan Ciwaruga ya. Jalan Ciwaruga. Ini ada masalahnya klaim bisnis. Bedanya ada di klaim bisnis. Berarti ini TV-nya langsung di Google Map. Saya bisa ngeklaim ini gitu. Orang lain itu bisa ngeklaim ini. Saya manage tuh. Langsung saya bisa manage Nurani kostum. Itu bahayanya. Itu berarti hanya sekedar ditikin tanpa ke Google My Business dulu. Nah itu tuh hati-hati gitu. Ini saya bisa manage no. Ya, saya bisa ngelola si Nurani kostum ini. Itu tandanya ada klaim bisnis ya. Nih, jadi tolong punya usaha akan servis AC-nya ya. MBA. MBA. MBA kargo. Kargo. Oke cek. Nah, coba lihat MBA kargo ya. Tuh sewaktu kuliah sih Bu. Mana 5, 0. Nah, ini udah enggak? Tuh. Berarti dia bikin di My Business ya? Udah enggak ada ini tuh. Atau udah diambil orang tuh. Ini momen apa? Oleh perempuan. Dimiliki oleh perempuan. Bisa jadi dulu bikinnya di Google Map. Di Google. Atau di My Business. Di My Business itu. Berarti ini udah nggak ada playlist bisnis, Iya. tapi di sini ada nulis lopenya ya ada ya. Nah, dulu juga sempat dapat surat dari Google di situ. Kayaknya ada yang ngeklaimnya. Iya. Nah, gitu. Itu masalahnya kalau My Business-nya kurang bagus, kurang terpercaya gitu ya. Itu juga sayang. Makan bawah pohon aja, ini saya contohin yang restoran ini hampir 300 kursi. Meskipun punya website, tetap dia punya ini. Tuh, kalau ini nggak ada playlist bisnisnya gitu, bedanya gitu. Jadi hati-hati yang punya map, tapi nggak pakai main bisnis itu nanti bisa diambil orang gitu. Nanti HP-nya diedit semua, nanti masuknya ke si orang itu gitu. Itu maksudnya. Ya, Drive udah biasa, Gemini. AI sudah pada bikin? Ada Gemini daripada ChatGPT mending Gmail sekalian mumpung satu set ya. Nih satu set kan ini ya. Di Gemini udah ada di Google ya. Nah akan data ini gunakan digital ini teknologi ini gunakan sebijak mungkin, usahakan bisa mensupport karir kita gitu. Minimum paling tidak akan tuh gini kalau perlu misalnya suatu tadi kan ada planning organizing ya. Mau bikin program kerja seorang apa ini teh kalau di mailing teh kalimatnya petugas apa atau kepala bengkel operator misalnya gitu kan. Nah ini kan UI UX ya from end sama from in ya beda. Kalau UI UX kan ke prosesnya ke tahapannya itu mah ketampilan itu kalau tampilan sama berapa kali klik gitu. Tapi kalau ini mah kan prompt engineering ya, prompt-nya kan teks gitu ya, bagaimana menginstruksikan gitu ya, buat kan apa program kerja atau rencana kerja seorang operator apa milling, CNC milling ya, millingnya satu L-nya milling, pakai koma itu prompt-nya tuh misalnya tugas ya. Tanggung jawab misalnya ya, terus format misalnya gitu ya, kan pakai format aja kan prompt ya, pakai koma-koma. Nah jadi kan paling tidak akan tuh udah punya gambaran gitu.
lumayan atau ada kerangkanya gitu, dikopas, nanti disesuaikan aja, jangan telan 100%, jangan. Tapi minimum udah punya kerangkanya gitu. Nanti sisipin aja yang bagian-bagiannya gitu. Rencana kerja operator CNC milling, tujuan umumnya apa, tugas tanggung jawab hariannya apa, nih persiapan semuanya ya. Lalu format rencana kerjanya apa, gitu, jadwal kerjanya bagaimana, daftar tugasnya apa, keterangan yang diperlukan apa, catatan tambahan dan lain-lain. Nah, ini tuh gunakanlah digital ini untuk memperlancar karir kita, gitu, kerjaan kita. Tapi jangan kopas 100%. Jadi tahu kerangkanya, lalu isi-isi hilangkan yang tidak perlu. Bisa? Aman? Aman. Ini total ya, bukan sudah ada. Jadi rada susah kayak begitu tuh kalau saya punya tim, buat rencana kerja hariannya, mingguannya, bulanannya lama. Padahal linknya mah pinter gitu, tapi pas masukin ke kertas, itu yang lama gitu. Padahal sekarang ya udah, ambil aja bantuan dari AI ini. Gitu. Atau misalnya buat laporan kerja misalnya, bener nggak? Suka gitu laporan bulanannya gitu. Ya tinggal instruksikan di sini yang detail gitu. Buat laporan kerja seorang apa gitu. Koma. Bisa. Seperjalanan saya rada lama itu tuh. Kalau ke tim itu, kita cara kerja harian mingguan 6 bulanan gitu. Laporannya rada susah kan? AI atau ChatGPT ya? Siapa yang suka ngobrol di sini, ngajak ngobrol AI? Suka ya? Latif misalnya, gimana coba ceritakan tentang Latif misalnya, suka ada bisa jawab ya? Bukan begitu, nanti ngerongin ke situ gitu. Ya, siap. Ada lagi tadi dari Google Map tuh ke Google Earth. Siapa yang udah pakai Google Earth? Nah, ya sudah ya. Rama suka dipakai buat apa? Lebih ke jalan-jalan aja sih kalau. Oh, pengen tahu ya. Pengen tahu ini kalau misalnya rumahnya si Neng gitu kemana gitu. Tapi bener. Kadang-kadang ini bisa digunakan Google itu ibaratnya bisa punya drone sendiri ya. Saya pernah nge-DM kan hotelnya budget hotel ya. Saya kalau ogah rugi nggak mau saya beli drone gitu ya. Tapi saya gimana caranya saya bisa punya bahan mentah gitu kan kalau ke hotel tuh waktu gitu. Jadi akhirnya pakai apa? Misalnya gitu ya, Kembang Hotel Bandung. Nah, saya yang di Cihampelas tuh kan masuk. Jadi nanti bikin aja di record kan di layarnya. Jadi punya bahan mentah gitu. Nanti tinggal edit aja dengan ininya, dengan apa namanya? Dengan tambahan video yang lain gitu. Di Kembang Hotel misalnya kan 2 dimensi ya, terus ada orangnya, terus diklik aja. Jadi kan kita ini bebek saya ini lebih beratnya. Nah ini tuh bisa nanti di apa namanya di record, jadi kita punya bahan mentah videonya gitu, yang jalan sampai ke sini bisa, atau pokoknya dari atas ke bawah sampai jauh ke dalam gitu nanti lumayan, jadi kita punya bahan mentah video, anggap punya drone. Tapi benar kata Rama, kadang suka dipakai buat ini, misalnya selain di map kan kita suka pengen tahu jarak ya. Nah, contoh anak saya waktu itu kan mau OJT-nya di Lampung, saya pengen tidak tahu antara pabrik dan apa ini situasinya kayak apa. Jadi saya lihatnya pakai itu sebelah mana dekat Indomaret, dekat Warteg dan apa itu melihatnya ke situ. Kalau mau lihat rumah-rumah calon mertua kita juga bisa ya, adanya di mana gitu. Ya. Rumahnya kayak apa nih gitu kan, bisa begitu ya. Gitu semuanya bisa ya. Ini semua ada komentar, apalagi yang kekinian itu pasti banyak ya. Kali ini tuh jalannya kan ke sini ya. Tuh, ini kan di Cihampelas gitu. Nah ini kan direkam gitu, rodot gitu tuh. Nanti kan adanya di sebelah sana gitu tuh. Gitu. Ini terus kalau bandwidthnya bagus kan lancar gitu, sampai ke bangunannya gitu.
Ini kan di Cihampelas nih, gitu ya. Terus itunya hotelnya kan sebelah ujungnya atau rumah kita siapa gitu bisa, ya. Konveksi kita gitu, kan lumayan jadi punya bahan mentah video gitu ya. Itu contohnya itu. Kemudian ada lagi yang nyobain? Ada lagu atau video dari Google? Ada, jangan ke itu aja Spotify. Jarang ya. Di Google kan ada ini. Di Google ada musik yang baru di sini nih. Ini sambil jalan. Ini. Ya, cloud MP3 sama cloud video ada. Ini juga. Nah ini Google Analytics juga ini mahal nih kalau mau dipelajari. Ya, sekarang belajar ke Mas Arif gimana caranya baca ini. Ya, Google Analytics itu ada profesi namanya konsultan yang suka ada mengaudit digital. Jadi website perusahaan itu tiap tahun, tiap 6 bulan bahkan suka diaudit. Dia tuh kelebihan apa, kekurangan apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi pergerakan sosmed sama website satu perusahaan itu harus diaudit. Dia tuh nyampainya kemana, kekurangan apa, targetnya apa, kelebihannya apa gitu. Itu namanya audit digital. Itu juga sangat menjanjikan sekarang ini. Kalau yang tertarik dengan ngoprek-ngoprek itu kenceng banget. Mas Arif bisa jadi profesi audit digital. Itu perusahaan itu perlu dibedah, dianalitis, lalu nanti muncul rekomendasi. Jadi website ini pengunjungnya berapa, kurangnya apa, posisinya apa, gitu. Kayak gitu. Itu jadi duit loh. Sudah ada sertifikasi. Ada? Tapi saya nggak dalam yang itu cuma sertifikasinya. Oh, tentu padahal bisa dipakai. Soalnya teman saya jadi begitu tuh, sekarang udah jadi direktur space kok. Dulu nggak gitu. Yang punya analitik tuh kenceng ya pokoknya mau duitnya saya. Berarti insting duitnya Mas Arif kudu biasa. Insting cuan ya. Siap. Sedikit lagi, ketika terakhir, semua kan punya email ya. Di settingnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Inggris satunya, atau Indonesia settingnya. Berarti kalau bikin supaya terbiasa ya. Berarti di sini di Kompos ya, kita bikin email ya. Ini refresh aja sebetulnya untuk yang sudah biasa ya silahkan ya. Ini kita akan bikin email, ceritanya kita ngirim email lamaran ya atau email ke siapapun gitu ya. Email, anggap kirim lamaran lah ke satu perusahaan. Di sini kan otomatis ada ada CC, ada BCC ya. CC, BCC. Apa bedanya CC sama BCC? Karbon kopi sama karbon kopi. Ya. Blind kopi karbon sama karbon kopi. CC-nya karbon kopi, B-nya blind karbon kopi ya. Apa maksudnya di luar minusnya? Tolong ya. Tembusannya. CC itu tembusan. Jadi misalnya mau dikirimnya ke Jaki ya, tembuskan ke Depai gitu ya. Tapi kata pacar Jack itu dikirimkan lagi ke pacarnya ke BBM gitu. Nah itu di BCC supaya nggak kebaca sama yang itu sama CC-nya gitu. Jadi alamat email yang ada di BCC itu nggak kebaca sama yang nggak muncul di itu sama di CC. Yang dari email kan nggak muncul si alamat email BCC di blind, di hide. Itu gampang ya. Contohnya. Misalnya, Mail kirim lamaran ke itu, misalnya ke Toyota Astra, misalnya ya, kirimkan ke HRD manajernya, misalnya gitu ya, HRD manajernya misalnya Ferry ya, misalnya. Tapi jangan lupa kirim ke sekretarisnya ya, itu kan ke sekretaris HRD manajernya, namanya Gina, misalnya Gina. Nah, Mail itu dapat beritanya dari pacarnya misalnya atau dari uaknya, dari mamangnya yang sifatnya pribadi gitu. Tapi kirim CC-nya ke Mang gitu ya misalnya gitu, ke Om. Nah, karena kan itu pribadi untuk istilahnya menjaga privasi orang itu juga berarti simpannya di BCC. Nah, Mangnya Mail itu misalnya Utami misalnya atau Dani. Jadi pas dikirim ke Ferry sama ke Gina tuh
email dan itu nggak ada gitu, nggak muncul itu maksudnya. Selama ini kan akan kirimnya 2 kali ya, kadang kalau kirimkan ke uang misalnya kirimnya 2 kali email gitu ya. Nah kalau ini bisa sekali, jadi ada blind copy, itu maksudnya. Teman? Itu satu ya. Lalu aturannya akan tolong kalau kirim email tuhnya hanya ke satu saja. Nggak boleh ada tuhnya di sini 5, 10, 4 gitu, nggak boleh. Jadi yang ditujukannya yang utamanya siapa, kalau mau yang orang keduanya di CC sekretarisnya tadi. Tapi kalau satu perusahaan langsung satu aja tuh, nggak boleh. Pernah saya hampir 8 tahun yang lalu atau berapa tahun ya, ada email masuk ke HRD itu, saya kan suka buka email HRD juga ya, 10 email, 10 hotel, kan perih kan? Berarti anak ini ngirimnya ke beberapa perusahaan gitu. Udah diduakan, dilimakan, disepuluhkan, nggak boleh. Jadi etikanya adalah orang tua ya, kita kirim satu email ke satu perusahaan, satu email. Etikanya begitu. Nggak boleh digabungkan, misalnya kirim 2 perusahaan, jadi 2 Itu satu perusahaan, itu yang sama, itu satu perusahaan, orang-orang beda-beda. di CC aja. Mana yang lebih tingginya, yang lainnya CC kalau satu perusahaan. Kalau memang udah ada instruksinya tadi HRD manager masuk ke sekretarisnya ya. Tapi intinya kita ngirim email ke satu perusahaan 1 kali email. Gitu ya. Nggak boleh di sininya ke beberapa perusahaan 3, 4 sekaligus, nggak boleh. Tidak tahu etika itu. Ya. Aman? Ya. Lalu akan subjeknya harus ditulis ya. Harus selalu, jangan sampai kosong. Karena di subjek itu adalah justru memudahkan orang itu untuk nyari maksudnya. Untuk searchingnya itu di subjek, untuk mengelompokkannya itu ke apa. Jadi misalnya lamaran operator CNC misalnya gitu ya. Jadi harus disebut di sini di subjeknya ya. Karena itu gunanya bisa jadi saat itu juga buat nyari. Kemudian bisa jadi nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, HRD itu pasti suka nyari itu, suka searching, yang dulu database gitu. Datanya nanti ambilnya di subjek gitu. Mau pakai nama juga boleh di sini, misalnya namanya Ismail, Haya misalnya, pakai underscore gitu, boleh. Di subjek itu boleh pakai nama, lalu jabatannya gitu, pakai underscore ya. Aman? Ingat berarti 1 kali email ke 1 perusahaan. Lalu subjeknya harus selalu diisi. Lalu ini body message-nya, isi pesannya. Isi pesannya minimum ya. Alamat dalam. Ya. Terus salam pembuka. Ini saya langsung di sini. Langsung isi pesan. Langsung salam penutup, lalu pengirim. Ini umumnya itu. Bagian-bagian surat, bagian-bagian pesannya ya. Alamat dalam, salam pembuka, isi pesan, salam penutup, sama pengirim. Alamat dalamnya akan nulisnya YPH, tolong jangan nulis pimpinan ya. Karena pimpinan kan banyak ya di perusahaan tuh. Jadi tolong sebutkan jabatannya. Kalau misalnya ya HRD manager atau misalnya bengkel manager misalnya. Boleh-boleh saja kan bengkel kepala bengkel atau HRD manager. Rata-rata yang universal HRD manager ya. HRD manager. Jadi jangan sampai nyebutnya pimpinan. Nanti yang pernah kemana gitu kan pusing ya. Di sana di bagian sananya, jadi kitanya juga harus mempermudah pengarsipan gitu. PT-nya hati-hati nulis PT-nya harus ini dulu, habis PT nggak boleh ada titik ya. PT Asta Gemilang misalnya. Nah nama PT-nya tolong searching dulu di website-nya yang benernya apa gitu. Barangkali ada PBK Gemilang atau apanya, ada PBK atau tidak gitu. PT Asta Gemilang atau ada PBK-nya atau enggak gitu. Oh, Ya. kalau
kalau misalkan di lokal itu kita kan bisa jual email, tapi kita tuh nggak tahu nih dia posisinya apa. Kita bisa nggak sih kayak yang terhormat rekrutmen tim PT apa gitu, kalau pakai rekrutmen tim aja. Sebetulnya ada jabatan berarti posisinya bisa saja HRD, berarti kan bagian ke HRD-an. Kalau ini langsung spesifik ke rekrutmen tim, boleh aja. Selama itu ada yang nggak ada ya gitu, apa jabatannya apa gitu nggak jelas gitu. Jadi kalau saya sendiri pribadi mah sukanya yang terhormat rekrutmen tim of PT apa gitu. Kalau pandangan saya langsung manajer kan rekrutmen manajer ya. Ada di perusahaan ada namanya, kalau mau lihat di websitenya strukturnya apa. Biasanya yang familiar kan HRD manager ya, nggak jauh dari situ. Tapi kalau tim berarti ada berapa tim ya yang juga ya. Kalau manajer kan satu jabatan khusus gitu. Kalau bisa ada satu jabatan yang memang khusus rekrutmen aja, ada apanya. Itu tapi kalau rekrutmen tim aja masih masuk sebetulnya. Cuma kalau lebih indahnya lagi, coba di search di website-nya apakah jabatan itu ada yang soal itu atau enggak. Kalau nggak ada berarti ke HRD manager gitu. Ya, atau rekrutmen dan apa manager. Karena langsung ke kepalanya disingkat juga. Tapi masih masuk juga sebenarnya. Masih masuk. Sama nama PT-nya di searching dulu ya, survei. Lalu alamat, tolong alamat minimum di kota ya, jangan di tempat kayak mengirim undangan nikah lainnya. Di misalnya di Jakarta, jangan sekali-kali nulis di tempat ya. Kalau misalnya YTH pimpinan PT Astra Gemilang di tempat, kan itu mau kayak mau nikahan gitu, tolong ya. Jadi sebut jabatannya, YTH siapa manajernya gitu ya, atau bagiannya, PT-nya, lalu di minimum di kota minimum. Tapi lebih bagusnya lagi, cari alamatnya gitu, di website gitu. Alamat lengkapnya lebih bagus. Nah itu orang yang menerima tuh akan mengapresiasi, oh berarti anak ini detil. Berarti kalau saya yang menerima ini, oh berarti anak ini detil gitu, dan berarti bersurvei gitu. Itu maksudnya, dan tahu etika, gitulah gampangnya mah gitu. Berarti kan lumayan tuh nilainya tuh gitu. Daripada kalau pimpinan terus di tempat udah itu masih pernah aja, oh iya kan berarti anaknya gitu. Gak mau capek itu, gak mau survei, gak tahu gitu, gak tahu etikanya gitu ya. Alamat dalam seperti itu ya, aman? Alamat dalam, kalau ada alamat lebih bagus kecil, bisa di website. Website yang penting sebetulnya harusnya website itu, takutnya kan banyak pabriknya. Kalau di Google Maps nanti bisa jadi salah alamat gitu. Pernah ada kejadian terlalu mengandalkan Google Maps, ternyata di website kita gitu. Jadi harus cari dulu website, kalau memang nggak ada balik ke Google Maps. Si website-nya itu yang itu kan main page utamanya. Salam pembuka. Boleh dengan hormat ya. Hormat. Assalamualaikum ada susah ya, terlalu spesifik. Jadi dengan hormat pengen ya. Lalu isi pesannya. Nah, isi pesannya tuh nggak jauh dari 2 paragraf. Nggak banyak-banyak. Isi pesannya. Nah ini sebetulnya ini tuh sebagai body message, ini sebagai surat lamaran ya. Jadi nanti nggak usah melampirkan surat lamaran lagi di bawahnya gitu. Gitu ya. Nah isi pesannya itu yang paragraf 1 adalah berkenaan dengan informasi lowongan kerja di perusahaan PT apa, posisi ini bersama ini saya sampaikan pengajuan untuk mengisi jabatan tersebut, gitu kan, 1 paragraf, berarti berkenaan dengan itu kan sebagai prolog. Nah yang kedua, yang paragraf kedua, sebagai pertimbangan Bapak Ibu, saya adalah seorang yang tadi tuh profil summary kita. Makanya tadi profil summary diri kita tuh akan ke bawah gitu, di CV ke bawah, di sini ke bawah. Untuk pertimbangan Bapak Ibu, saya adalah seorang, gitu kan, saya usia 23 tahun, lulusan S1 Teknik Mesin, saya memiliki keahlian koma gitu ya, dengan total pengalaman kerja sekian tahun gitu. Kemudian dan secara karakter saya adalah ini 1 paragraf yang kedua.
titik, kemudian terlampir portofolio saya, gitu kan? Benar ya? Paragraf keduanya. Udah segitu aja. Nah, salam penutup aja. Di salam penutupnya sebelum thank you ya berarti besar harapan kami, kemudian terima kasih. Di sini demikian, gitu atau besar harapan kami untuk dapat bergabung di perusahaan Bapak Ibu, gitu kan? Saya bersedia untuk diagendakan wawancara dalam waktu dekat, gitu kan? Atas perhatian Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih, gitu kan ini? Benar ya? Jadi di sini kita bluffing ya. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dengan perusahaan Bapak Ibu ya di sini. Ya. Udah gitu pengirimnya aja nanti ditulis. Berarti namanya siapa gitu ya. Nah pengirimnya tolong pakai signatur biar gaya tuh. Coba tuh. Jadi supaya kelihatan bully. Ada yang udah pada biasa di sini pakai signatur kan? Sudah? Sudah pakai signatur? Ini kan misalnya contoh gini, yang Linktree main Linktree nggak? Di Linktree ada kontaknya, ada bio saya, ada website sama LinkedIn ya. Jadi masuk di sini. Jadi supaya kelihatan bahwa anak ini ngulik gitu, nggak gaptek gitu. Nanti bikinnya kan tinggal di sana, nanti saya cara bikinnya kan udah pada biasa ya. Sekarang masuk dulu ke lampiran. Lampiran berarti akang-akang melampirkan itu CV, ijazah terakhir gitu ya. Lalu sertifikat kompetensi teknis, lalu sertifikat pelatihan, perkelari gitu ya. SKCK kalau ada. Tidak boleh sekali-kali masukin KTP, tidak boleh. Jadi baru CV, ijazah terakhir, sertifikat kompetensi teknis tuh. Ya, kemudian pelatihan, perkelari, mau perkelari dulu boleh, pelatihannya nanti di bawah boleh. Lalu SKCK kalau ada gitu ya. Berarti paling tidak akang-akang kan punya 6 lampiran ya. Berarti lampirannya 6 atau bagaimana? Enggak juga. Ini udah standarnya ada. Enggak boleh. Pada saat kirim pertama begini, itu kan pada saat kirim lamaran atau pada saat rekrutmen nggak boleh ada KTP, kakak nggak boleh, di PWP nggak boleh. Itu nanti pada saat seleksi wawancara. Gitu. Ini yang awalnya begini dulu. Nah tadi pertanyaan saya lampiran ini kalau akan punya 6 file, apakah dilampirkan 6 file berupa lampiran jadi 6 biji? Satu. Caranya siap itu pertanyaannya. Berarti etikanya adalah lampiran itu harus PDF, nggak boleh sekali-kali akan kirim Word, Excel atau PPT itu mentahan namanya. Jadi etikanya adalah berupa format PDF, gitu ya. Lalu yang 6 file itu di merge ya, pakai PDF ya, pakai PDF. Jangan lupa setelah di merge kemudian dikompres ya. Supaya nggak berat. Jadi misalnya habis selesai di merge, kemudian dikompres. Jadi ngirimnya nggak berat gitu. Oh jadi buram nggak apa-apa lah awal. Oh buram bisa? Ya nggak terlalu siap. Asal di bawah 2 mm-nya, kalau memang nggak. Ada yang pernah pakai zip lampirannya? Zip. Mau dibaca itu saya buka. Gimana caranya kita tuh ngirimnya supaya mempermudah yang suka kan gitu ya. Kalau lama susah gitu. Gitu ya. Gitu. Itu lampirannya, etikanya adalah di PDF, kemudian 1 PDF. Lampiran boleh maksimum 2, 1 portofolio, yang 1 surat lamaran kerjanya. Tapi ada yang berpendapat kalau surat lamarannya sudah ditulis di sini, kan kata-katanya tadi ya, berarti surat lamaran bawahnya nggak usah. Tinggal portofolionya aja. Karena kan tadi di situsan sudah ditulis surat lamarannya. Gitu. Berarti lampirannya hanya 1 portofolio aja, bentuknya PDF. Gitu ya? Aman? Itu kan perusahaan suka minta KTP, PWP dan lain-lain. Waktu di rekrutmen, itu
hati-hati, lihat dulu bonafilitas perusahaan tersebut. Kita bisa bilang dong, untuk KTP KK nanti pada saat wawancara, kan pada saat wawancara pasti kita ngisi biodata ya, nah itu masih penting gitu. Jadi kita jawab aja, mohon maaf apa untuk KTP dan NPWP nanti bisa saya submit pada saat wawancara, gitu aja. Bilang lolos aja, gitu. Tapi ini kan yang konvensional ya, ngirim lamaran ya, aman, ngirim lamaran gini, aman. Nah, ada yang pernah ngirim pakai LMS, pakai sistem ya, perusahaan yang udah besar, BUMN atau apa gitu ya. Itu kan pakai sistem ya, kitanya suruh submit kan. Nah, kalau yang memang diyakini perusahaannya, portalnya itu udah diyakini benar, itu memang suka ada suruh masukin KTP. Ya, istilahnya kalau kita pakai LMS ya di softwarenya, di sistem HRD itu kan ada HRIS ya. HRIS, HR Information System. Kalau perusahaan yang besar mah pakai sistem HRD, otomatis si pelamar tuh harus ngisi ke situ gitu. Kalau di kita mah kayak siap kerja mungkin atau apa kan ke satu aja. Nah ini beda satu perusahaan. Kalau perusahaan udah diyakini bonafit, boleh isi itu karena suka minta KTP kalau itu KTP. Itu ada yang pengalaman ngisi itu sistem? Ya, tapi KTP kan ada ya? Tapi hati-hati lihat perusahaannya dulu, bonafilitasnya, si webnya apakah BUMN, PT, TBK atau apa, karena kalau yang UMK mah hati-hati, mungkin itu nanti dia third party, ke pihak luar, pihak ketiga gitu, itu kan data kita. Apalagi diminta langsung di awal KTP NPWP, belum apa-apa. Nanti pada saat interview aja. Pada saat interview kan itu kategorinya ini rekrutmen, ini seleksi itu kan ada wawancara. Nah, wawancara itu biasanya kan ada biodata, ada apa, nah di situ baru KTP boleh diberikan. Itu ya. Dalam CV pun nomor induk KTP nggak boleh ada loh. Tidak boleh ada mencantumkan. Ini kirim-kiriman lagi nih, aman? Sudah kebayang? Ya, sudah jam 12, sedikit lagi. Signatur tadi di sini, di gerigi ini. Di gerigi nanti si all setting ada signatur ya. Ada signaturnya, lalu bikin aja. Nah, di sini. Di menu ini nanti ada signatur, bikin aja ini. Kalau yang canggih mah nanti kalau media nih punya jualan, di sini pakai banner gaya misalnya tekstil apa tadi, kuning-kuning apa? Nama tekstilnya tadi? Yang satu kerja sama Rifai Tekstil. Di sini dagang apa kirumi kata gitu. Tapi kalau personal cukup segini aja gitu. Lumayan kan? Berarti mencirikan bahwa si orang ini lumayan sudah ngulik gitu. Gitu ya? Pertanyaan ada? Aman? Ini etika berinternet ya, ada tambahan dari sekalian, jadi semua kan ada masuk ke unsur komunikasi, ke lamaran, jadi semuanya. Ya. Terima kasih akang-akang, kita istirahat dulu, kembali pukul 13 ya. Kita isoman dulu.